dari hasil cek itu biasanya kan ada warna merah, biru dan sebagainya, itu yang menunjukkan mana yang dianggap mirip dengan karya yang lain. Itu membantu kita untuk mengetahui sejauh mana kita sudah melakukan parafris dengan benar atau belum dalam karya imah kita. Oke. Nah, ini juga sangat tergantung dari setting dari akun Tontin kita itu, bagaimana kita melakukan menetapkan setting yang ada di sana, itu juga akan berpengaruh terhadap hasil dari pemeriksaan. Ya. Dalam setting itu diatur yang pertama terkait due date ya, start date-nya dan due date-nya ya, tanggal expired-nya. Ada beberapa teman kemarin itu ada yang tanya kenapa ini kok expired semua. Nah, ini expired terkait dengan due date-nya ini ya, tanggal berlakunya. Nah, ini berkaitan juga dengan yang di sini yang setting apakah kita mengizinkan submit setelah due date. Nah, kalau ini kita jawab yes, itu berarti kita tetap bisa melakukan submit melakukan cek walaupun di luar due date-nya. Misalkan ini kan 31 Desember 21 misalnya due date-nya. Tapi Januari 22 tetap bisa melakukan ini karena di sini kita bikin yes misalnya. Nah, kalau mau ini ya kita bikin no ya. Kalau sudah due date kita tetapkan, berarti kita dibikin no di sini, berarti kita harus bikin segmen baru di kelas itu ya, atau bikin kelas baru karena expired untuk melakukan cek. Ini terkait dengan ini. Kemudian generate similarity report for submission. Ini mungkin sebaiknya kita langsung ke ini ya, ke aplikasi ya, biar lebih jelas ya tampilannya. Coba saya terlihat ya, Pak Wahid? Ya. Ya, ini generate similarity report for submission. Nah, ini terkait dengan hasil dari cek yang kita lakukan. Itu kita memilih dia secara laporannya secara generik. Nah, kemudian yang ini ada 3 pilihan. Kalau kita pilih yang on due date, berarti ketika kita cek itu tidak langsung muncul hasilnya, menunggu sampai due date-nya ini misalkan 21 Desember. Jadi makanya ada beberapa juga yang bertanya kapan itu kok saya cek tidak muncul hasilnya. Nah, ini kesalahan di setting, dia memilih yang due date ini. Jadi munculnya itu nanti menunggu tanggal berlakunya itu ya. Nah, sebaiknya kita pilih yang immediately ya, segera setelah kita selesai cek itu langsung muncul hasilnya. Kita pilih yang immediately nomor 2 yang ini. Kemudian ini exclude bibliography material from similarity index. Di sini merupakan fasilitas menu dari setting ini yang memungkinkan kita untuk mengeksklud atau tidak menghitung bibliographic material. Di sini juga ada quote exclude quote material. Kalau ini kita pilih yes, nanti berarti hasil dari cek itu tidak
atau mengabaikan misalkan daftar pustakanya, misalnya yang apa ya, referensinya, kode materialnya yang di apa itu citasi kutipan-kutipannya gitu. Kita harap itu tidak dimasukkan sebagai satu similitas gitu ya. Kemudian ya jadi dua ini kita pilih yes, itu nantinya bahwa hasilnya itu kita harapkan tidak mendeteksi apa ya referensi atau daftar pustaka kutipannya gitu. Kemudian ini as code small source. Nah ini terkait dengan berapa kata yang berurutan itu bisa ditolerir sebagai tidak dianggap sebagai plagiat gitu. Nah ini kalau berdasarkan informasi dari Kemendikbud, kapan itu kita pernah ada informasi dari Pak Lukman dan Pak Juniman terkait ini, bahwa ambang batas suatu apa ya kemiripan kata dalam satu kalimat itu ditolerir itu 7 kata. Nah makanya kita bisa di ini antara 8 sampai 11 lah gitu ya di Word di sini. Ini akan berbeda ketika kita memilih yang percentage. Jika di percentage ini kita misalkan kita anggaplah 20% atau 10%. Ini kurang adil ketika kita melakukan cek misalkan disertasi yang jumlah halamannya itu sampai 300 ya. Tentu 10%-nya itu lebih dari 30 halaman gitu ya. Kalau misalkan makalah atau artikel yang hanya 10 halaman, persentasenya itu jadi akan berbeda gitu. Jadi lebih tepatnya kita menggunakan word. Jadi bukan persen tapi kata gitu ya, jumlah kata yang bisa ditolerir. Kemudian untuk ini lostosis method ini kita ya bisa yes aja atau no, tidak terlalu signifikan di sini. Kemudian enable transit matching kita bisa di chat ini exclude a segment template. Nah, kita ada apa namanya beberapa menu tambahan di sini ya kan terkait apa namanya template yang bisa di-exclude gitu ya. Nah, nanti kita bisa tentang hasil dari apa namanya dari hasil dari meeting itu hasil skornya itu berapa nanti kita bisa cek di sini mana yang harus di-exclude, mana yang tidak. Nah, ini yang juga sangat penting yang biasanya kita lupakan yaitu submit paper. Di sini maksudnya ini ada pilihan standar paper repository, ada internal paper, ada student choice, ada no repository. Ini maksudnya ketika kita melakukan cek plagiasi, kalau kita milih standar paper repository, itu paper kita, file kita tadi itu terupload di repositorinya Turnitin. Sehingga ketika kita cek 2 kali dengan file yang sama, itu otomatis merujuk ke file kita yang sudah terunggah di Turnitin, sehingga persentasenya menjadi 100% gitu ya. Karena itu dia di sana. Nah, ini sebenarnya bukan tidak berfungsi ya. Ini ada fungsinya ketika satu kelas misalkan ya, kita melakukan cek bersamaan untuk makalah dari seluruh kelas itu. Misalnya antara A dan B di satu kelas itu melakukan apa ya, satu melakukan plagiat di teman yang lainnya, copy paste dari teman yang lainnya. Nah, itu kan tidak terdeteksi kalau belum diunggah ya. Nah, kalau kita gunakan standar repository, itu akan kita ketahui apa namanya siapa yang mengcopy siapa, copy paste dari temannya satu kelas itu kan bisa diketahui. Nah, tapi kalau kita tujuannya melakukan cek itu untuk mengetahui berapa persentase yang kemudian nantinya kita perbaiki, kita paraphrase dan kita cek kembali, berarti kita menggunakan no repository. Jadi sebaiknya dipastikan ada di no repository sehingga tidak terunggah di repositorinya Turnitin. Oke,
Nah, yang juga penting di sini ada menu default ya, default future segment. Kalau kita centang di sini, berarti nanti ketika kita membuat segmen-segmen baru dalam kelas yang sama, itu otomatis apa yang kita buat di sini, apa setting poin-poin yang kita centang di sini itu otomatis akan menjadi setting di segmen baru, tapi bukan di kelas yang baru. Nah, beberapa teman juga kemarin bertanya terkait ini ya, kelasnya expired, kemudian dia bikin kelas baru, kemudian langsung melakukan cek tanpa melihat kembali settingnya, sehingga beberapa kendala muncul, misalkan tidak langsung keluar hasil skornya, kemudian terdeteksi bibliografinya dan sebagainya. Itu karena tidak dilakukan kembali tidak dilakukan ulang setting ketika membuat kelas yang baru.